kasih kepada kelompok 3 karena sudah memaparkan hasil makalahnya dengan baik pada mata kuliah sosiologi hukum kita. Nah, di mana pada kelompok 3 penjelasannya yaitu tentang pengertian, fungsi, tujuan, dan keberadaan hukum sebagai ilmu pengetahuan. Sebelumnya kita tanya dulu kepada anak-anak ibu, apa sih hukum dan apa fungsinya hukum dipelajari? Ya, kepada saudari Dewi. Ya, tepat sekali jawabannya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang fungsi, tujuan, dan keberadaan hukum sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu kita akan membahas dahulu tentang pengertian hukum, di mana hukum dalam bahasa Inggris atau biasa disebut law dalam bahasa Belanda yaitu bermakna aturan. Nah, dalam terminologi hukum adalah arti umum adalah keseluruhan peraturan bertindak atau berperilaku yang ditentukan oleh kekuasaan pengendali dan mempunyai kekuatan sah bersifat mengikat. Atau hukum adalah apa yang harus ditaati dan diikuti kekuasaan oleh warga negara dengan akibat sanksi atau konsekuensi yang sah. Nah, ada beberapa definisi-definisi hukum, yaitu yang pertama yang dijabarkan oleh Webster Compact, yaitu hukum adalah semua peraturan tingkah laku dalam suatu komunitas terorganisasi sebagai yang ditegakkan oleh yang berwenang. Jadi pada intinya hukum itu yaitu sebuah aturan, kaidah, dan norma yang dimana itu ada sanksinya. Apabila kamu melanggar hukum tersebut, kamu pasti mendapatkan sanksinya. Nah, selanjutnya yaitu hukum menurut Hugo Grotius. Hukum adalah suatu aturan moral yang sesuai dengan hal yang benar. Hal ini berarti dalam pandangan Grotius, hukum haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang benar agar dapat dikatakan sebagai hukum yang baik. Nah, ada lagi nih menurut pendapat ahli menurut Hans Kelsen. Kata dia nih, hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap perilaku manusia. Hukum juga merupakan norma primer yang menetapkan sanksi-sanksi. Nah, yang ketiga ini menurut Roskepon. Menurut dia, hukum bermakna sebagai tertib hukum yang dimana mempunyai subjek, hubungan individual antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, dan perilaku individu yang mempengaruhi individu lain atau mempengaruhi tata sosial atau perekonomian. Nah, menurut dia juga hukum adalah kumpulan dasar-dasar kewenangan dari putusan-putusan pengadilan atau tindakan administratif, mempunyai subjek berupa harapan-harapan atau tuntutan-tuntutan oleh manusia sebagai individu ataupun kelompok-kelompok manusia yang mempengaruhi hubungan mereka atau menentukan perilaku mereka. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nih tentang hukum? Oh, baik, mungkin tidak ada. Dari lanjut yang kedua yaitu tujuan hukum, yang dimana menurut Sudikno Martokusumo, tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan
biar ibu paparkan papan tulis agar kalian lebih mengerti ya. Baik, di sini ibu akan memaparkan papan tulis supaya kalian lebih paham apa yang dijelaskan. Yang pertama itu fungsi hukum. Gimana tadi fungsi hukum itu ada tiga ya? Ada tiga. Siapa aja tadi yang udah paham dengan penjelasan yang tadi? Ya, kamu. Apa saja fungsi hukumnya? Iya, hukum sebagai sarana ketertiban. Hukum sebagai sarana ketertiban di masyarakat. Coba dulu anak-anak ibu bayangkan, misalnya nih di Indonesia ini atau di kehidupan kita ini tidak ada itu hukum, nggak ada aturan. Kayak mana ini Indonesia kita ini? Bahkan iya, sempoyongan, nggak ada yang mengaturnya, nggak ada kaidahnya. Nah, yang kedua, hukum sebagai mewujudkan keadilan sosial. Nah, yang ketiga itu apa fungsi hukum? Ketiga, sebagai alat penggerak pembangun. Kenapa sebagai alat penggerak pembangun? Itu tadi yang seperti yang dijelaskan, agar masyarakat ke arah yang lebih maju dan berkembang, tidak menonton di situ-situ saja. Nah, yang selanjutnya yaitu ibu menjelaskan tentang asas-asas hukum. Ya, asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak pada umumnya, melatar belakangi peraturan, konkret dan pelaksanaan hukum. Di sini menurut Paton dirumuskan secara luas dan mendasari adanya suatu norma hukum unsur-unsur asas sebagai berikut. Yang pertama yaitu alam pikiran. Nah, yang kedua rumusan luas dan yang ketiga dasar bagi pembentukan norma hukum. Nah, di sini banyak lagi sebetulnya asas-asas yang dikemukakan oleh para ahli. Cuman di sini ibu akan jelaskan satu pendapat ahli dari si Paton tadi. Pikiran, rumusan luas, dan dasar bagi pembentukan norma hukum. Ya, kemudian di sini ada asas-asas peraturan perundangan. Peraturan perundang-undangan. Yang pertama yaitu asas setiap orang dianggap telah mengetahui undang-undang setelah diundangkan dalam lembaran negara. Yang kedua asas non retroaktif. Suatu undang-undang tidak boleh berlaku surut. Nah, yang ketiga lex specialis derogat, lex generalis. Siapa yang pernah dengar kata-kata ini? Belum ada ya? Di sini yaitu undang-undang yang bersifat khusus,
negara hukum dengan prinsip rule of law dengan ciri-ciri pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas, dan legalitas dalam segala bentuknya. Nah, yang kelima, asas kewarganegaraan, yaitu yang pertama ius sanguinis, menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan atas keturunannya atau pertalian darahnya. Yang kedua yaitu ius soli, menetapkan kewarganegaraan seseorang itu berdasarkan tempat lahirnya atau negara tinggalnya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan asas-asas hukum ini. Ada tadi Ibu jelas asas-asas perundangan sama asas-asas yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ada yang mau ditanyakan? Gak ada ya? Biar lanjut. Nah, terakhir ini sudah membahas tentang fungsi, tujuan, dan asas. Yaitu sekarang selanjutnya hukum sebagai ilmu pengetahuan. Nah, di sini ada juga menurut para ahli Sujono Dirjo Sisworo, yang dimana dia menetapkan ini ilmu pengetahuan ini. Salah satu definisi ilmu adalah bahwa ilmu merupakan akumulasi pengetahuan yang disistematiskan, atau sering pula disebut bahwa ilmu adalah kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. Jadi melalui ruang lingkupnya ini ilmu dapat dipisahkan menjadi ilmu murni dan ilmu terapan. Nah, yang kedua ini ilmu pengetahuan ini, hukum sebagai ilmu pengetahuan ini dijelaskan juga oleh Sadipto Raharjo, di mana dia katakan ilmu pengetahuan yang berupaya untuk menelaah hukum. Jadi hukum ini menurut dia ditelaah. Jadi berdasarkan Sadipto Raharjo secara garis besarnya menjelaskan konsep ilmu hukum, yaitu yang pertama, ilmu hukum adalah pengetahuan mengenai masalah yang bersifat manusiawi, pengetahuan tentang benar dan tidak benarnya menurut harkat manusia. Yang kedua yaitu ilmu yang formal tentang hukum positif. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Mungkin dari penjelasan Ibu tadi sudah semua yang dijelaskan ini di makalah kelompok 3, di mana ada fungsi, tujuan, asas, dan hukum sebagai ilmu pengetahuan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Selanjutnya yaitu untuk minggu depan. Minggu depan untuk kelompok 4 agar memperhatikan makalah-makalahnya, isi makalahnya. Tolong jangan melenceng dari apa yang dibahas. Sudah Ibu kasihkan silabusnya. Tolong sesuai dengan isi silabus yang Ibu kasih ya, supaya ini seperti kelompok 3 ini mantap-mantap sekali nih isi makalahnya. Ya, mungkin cukup itu. Di pertemuan minggu depan kita akan